mengangkat mayat ketika tsunami di Aceh. Tangan yang selalu berkeringat berdakwah untuk membela Islam dan membela umat Nabi Muhammad. Tangan yang selalu berkeringat untuk membela bangsa dan rakyat. Tangan tersebut diborgol, dihinakan, dinistakan. Beliau dibikin bagaikan koruptor, bagaikan bandar narkoba, bagaikan penjahat, saudara-saudara. Sedangkan para pengkhianat bangsa, para tangan-tangan najis, tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol, tangan beliau diborgol. Sayang seribu sayang, sayang seribu sayang. Di negeri yang kita cintai, di negeri yang dimana penguasanya, penguasa negeri ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di negeri yang kita cintai ini, tepat 1 tahun yang lalu, ada seorang anak cucu Rasulullah, ada seorang Habib yang merayakan maulid Nabi Muhammad. Atas perintah Allah, beliau bergembira dan berbahagia dengan lahir datuknya Rasulullah. Beliau bikin acara maulid Nabi, memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Berkumpul para ulama, para habaib, para kiai ada di situ. Di situ ada ilmu, ada nasihat, ada hikmah. Orang-orang mengambil intifa, mengambil hikmah, mengambil iktibar, manfaat, pelajaran di situ. Beliau merayakan maulid Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya beliau, banyak. 1 tahun yang lalu para ustadz, para kiai, para habaib banyak yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi satu Habib ini, beliau merayakan maulid Nabi, mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau ditangkap, beliau dipenjara, beliau dihinakan, saudara-saudara. Kedua tangan beliau, tangan yang mengalir darah Nabi Muhammad, tangan yang pernah mengangkat mayat ketika tsunami di Aceh, tangan yang selalu berkeringat berdakwah untuk membela Islam dan membela umat Nabi Muhammad, tangan yang selalu berkeringat untuk membela bangsa dan rakyat. Tangan tersebut diborgol, dihinakan, dinistakan. Beliau dibikin bagaikan koruptor, bagaikan bandar narkoba, bagaikan penjahat, saudara-saudara. Sedangkan para pengkhianat bangsa, para tangan-tangan najis, tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol, tangan beliau diborgol, dihinakan. Bukan hanya itu, rekening keluarga beliau diblokir. Bukan hanya itu, 6 laskar, 6 pengawal setia beliau dibunuh, dibantai dengan kejam. Kuku-kukunya dicopot, saudara-saudara. Badannya disetrika, kemaluannya dibakar, ditembak jantungnya dari arah dekat. 6 laskar tersebut mengorbankan nyawanya, jiwanya untuk anak cucu Nabi yang bergembira, memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, kalau ini penguasa di Indonesia, mereka Wahabi, saya nggak heran. Kalau penguasanya Wahabi, orang bikin maulid ditangkap, ditahan, di penjara, saya nggak heran. Kenapa? Wahabi gak suka maulid. Ini mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan banyak ustadz, kiai, habaib yang bikin maulid tidak ditangkap. Hanya beliau yang ditangkap. Alasan kerumunan dan lain-lain. Mal-mal milik asing tetap buka. Tenaga kerja asing waktu itu tetap datang ke Indonesia. Siapa? Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah sosok orang masuk ke dalam penjara karena merayakan maulid kecuali sosok Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, saudara-saudara. Saya tanya, ini perbuatan zalim apa tidak? Jawab yang keras, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil apa tidak?
Adil apa tidak? Kezoliman lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Jawab yang keras, lawan apa biarkan? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kemungkaran lawan apa biarkan? Saudara-saudara, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak diajarkan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, betul? Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akidahnya Asy'ari Maturidi mazhab Syafi'i. Tapi yang kita lawan kezolimannya, yang kita lawan kemungkarannya, maksiatnya, mungkaratnya, dolalatnya, sayyiatnya. Yang kita lawan ketidakadilannya. Yang kita lawan adalah kebijakan-kebijakan penguasa yang merugikan rakyat dan menguntungkan asing. Itu yang akan kami lawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Makanya saya tanya semuanya di sini, siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap bangkit kembali?